Di sebuah kota kecil, hidup seorang pria bernama Rusli. Ia adalah pria sederhana yang bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan lokal. Hidupnya terlihat bahagia bersama istri tercintanya, Erna, dan anak sematawayang mereka, Raka. Sebelum menikah, keduanya adalah sepasang kekasih yang serasi. Mereka saling mencintai dan memutuskan untuk menikah setelah lulus kuliah. Pernikahan mereka berlangsung meriah dan penuh kebahagiaan. Erna adalah sosok wanita yang selalu ceria dan penuh kasih sayang. Tidak hanya cantik secara fisik, ia juga memiliki hati yang tulus dan selalu berpikiran positif. Inilah yang membuat Rusli semakin mencintai Erna. Hari-hari mereka dipenuhi dengan canda tawa dan kebahagiaan. Rusli selalu merasa beruntung bisa memiliki Erna sebagai istrinya. Namun, kebahagiaan mereka mulai diuji ketika Erna melahirkan Raka. Setelah melahirkan, Erna jatuh sakit dan harus mengonsumsi obat-obatan, yang ternyata memiliki efek samping membuat tubuhnya menjadi gemuk. Penampilan Erna pun berubah drastis. Tubuhnya yang dulu langsing kini menjadi lebih berisi. Meskipun demikian, bagi Rusli, Erna tetaplah wanita yang sama. Ia tetap mencintainya dengan sepenuh hati. Rusli juga sangat berterima kasih kepada mertuanya yang selalu membantu mereka, termasuk memberikan dukungan finansial ketika Rusli memulai karirnya. Erna merasa minder dengan perubahan fisiknya. Ia seringkali merasa tidak percaya diri ketika harus berhadapan dengan orang lain. Namun, Rusli selalu ada di sisinya, memberikan dukungan dan semangat. Kamu tetap cantik di mataku, Erna. Penampilan fisik bisa berubah, tapi cinta dan kasih sayangmu tidak akan pernah berubah, kata Rusli dengan tulus. Kata-kata yang selalu mampu menguatkan hati Erna. Suatu hari, Rusli menerima undangan reuni sekolah menengahnya. Acara tersebut akan diadakan di sebuah hotel mewah di pusat kota. Rusli merasa senang dan antusias karena ini akan menjadi kesempatan untuk bertemu dengan teman-teman lamanya. Ia ingin menunjukkan betapa suksesnya dirinya sekarang, serta memperkenalkan istri dan anaknya yang ia banggakan. Rusli pun mengajak Erna untuk pergi ke acara tersebut. Erna awalnya ragu karena ia merasa minder dengan perubahan fisiknya. Namun, Rusli terus meyakinkannya bahwa penampilan fisik bukanlah segalanya. Yang terpenting adalah hati dan kebaikanmu, Erna. Aku mencintaimu apa adanya, kata Rusli dengan lembut. Dengan dukungan tersebut, akhirnya Erna setuju untuk ikut. Rusli mulai mempersiapkan segala sesuatu untuk acara tersebut. Ia membeli pakaian baru untuk Erna dan Raka, memastikan bahwa mereka semua akan tampil terbaik. Erna merasa terharu dengan perhatian Rusli. Ia tahu bahwa suaminya itu sangat mencintainya dan selalu berusaha membuat keluarga kecil mereka bahagia. Hari reuni pun tiba. Setelah selesai menyiapkan Raka, Erna mengenakan pakaian terbaiknya dan berdandan dengan rapi. Meskipun tubuhnya telah berubah, Erna tetap tampil cantik dengan senyum manisnya. Rusli juga tampak gagah dengan setelan jasnya. Mereka berdua berangkat menuju hotel dengan perasaan campur aduk antara gugup dan antusias. Dalam perjalanan menuju hotel, Rusli mencoba menenangkan Erna yang terlihat gelisah. Jangan khawatir, sayang. Kita akan bersenang-senang di sana. Teman-temanku pasti akan menyukaimu, kata Rusli sambil menggenggam tangan Erna. Erna tersenyum dan merasa sedikit lebih tenang. Ia tahu bahwa Rusli selalu ada untuknya, dan itu sudah cukup baginya. Setibanya di hotel, suasana sudah ramai dengan para tamu undangan. Banyak teman-teman lama Rusli yang datang bersama pasangan mereka. Mereka saling menyapa dan berbincang-bincang tentang kehidupan masing-masing. Rusli pun bertemu dengan beberapa teman lamanya dan memperkenalkan Erna kepada mereka. Ini istriku, Erna, kata Rusli dengan bangga. Teman-teman Rusli menyambut Erna dengan hangat, meskipun beberapa di antaranya terlihat sedikit terkejut dengan perubahan penampilannya. Erna tetap tersenyum dan berusaha bersikap ramah kepada semua orang. Rusli selalu berada di sampingnya, memberikan dukungan dan semangat. Di sudut ruangan, seorang wanita bernama Tari mendekati mereka. Tari adalah teman sekolah Rusli yang dulu pernah menggoda Rusli. Setelah lulus, mereka kehilangan kontak, dan kini Tari sudah menikah. Dengan nada menyindir, wanita itu berkata, "Hai Rusli, sudah lama kita tidak bertemu. Sepertinya kamu menikah dengan wanita yang sangat cantik, ya?" Ucapan Tari membuat suasana ruangan yang tadinya riuh seketika hening. Rusli merasa marah dan bingung, sementara Erna tetap berusaha tenang meski wajahnya mulai berubah sedih. Rusli tidak tahu harus berbuat apa. Ia merasa bersalah dan tidak ingin membuat istrinya merasa lebih buruk.
Tari melanjutkan dengan nada mengejek. Kalian pasti pasangan yang sangat harmonis ya? Sayang sekali, istrimu sekarang sudah berubah drastis. Kata-kata Tari membuat hati Erna semakin hancur. Ia merasa sangat terhina dan tidak tahu harus bagaimana menghadapi situasi ini. Erna, yang tidak ingin suasana semakin canggung, mengeluarkan ponselnya dan menelepon seseorang. Setelah menutup telepon, Erna meminta Rusli untuk pulang. Rusli merasa bingung dengan apa yang terjadi, tetapi ia mengikuti permintaan istrinya. Tak lama kemudian, Tari menerima telepon dan wajahnya berubah merah padam. Di dalam mobil, suasana sunyi sejenak. Rusli memandang Erna dengan penuh perhatian dan bertanya, "Apa yang sebenarnya terjadi? Sayang, siapa yang kamu telepon tadi?" Erna menghela napas panjang dan menjelaskan bahwa orang yang ia telepon adalah pamannya, Pak Haryanto, yang merupakan pemilik perusahaan tempat Tari bekerja. "Aku merasa Tari tidak pantas bekerja di perusahaan pamanku karena perilakunya yang tidak sopan dan tidak memiliki etika. Aku menelepon Paman Haryanto untuk memberitahunya tentang apa yang terjadi. Tari mungkin akan mendapatkan teguran keras atau bahkan kehilangan pekerjaannya," jelas Erna dengan suara tenang namun tegas. Rusli menghela napas panjang. Ia merasa lega sekaligus bangga dengan ketenangan dan keberanian istrinya. Ia menggenggam tangan Erna dan berkata, "Maafkan aku. Aku seharusnya bisa lebih melindungimu. Aku sangat bangga padamu." Erna tersenyum dan menjawab, "Tidak apa-apa, Mas. Yang penting kita saling mendukung dan mencintai. Kita akan selalu menghadapi segala sesuatu bersama-sama." Setibanya di rumah, Rusli merenungkan kejadian tersebut dan bertekad untuk selalu mendukung dan melindungi Erna. Mereka berdua pun semakin erat dalam menjalani kehidupan bersama, menghadapi segala tantangan dengan cinta dan kasih sayang yang tak tergoyahkan. Erna merasa lebih dihargai dan dicintai oleh Rusli, dan itu membuatnya semakin kuat. Di sisi lain, Tari merasa sangat terpukul dengan teguran dari Pak Haryanto. Ia hampir kehilangan pekerjaannya dan ini membuatnya sadar akan kesalahannya. Tari memutuskan untuk meminta maaf kepada Erna dan berusaha memperbaiki dirinya. Ia datang ke rumah Rusli dan Erna beberapa hari kemudian dengan rasa penuh penyesalan. "Maafkan aku, Erna. Aku sudah bersikap sangat buruk kepadamu. Aku tidak seharusnya mengolok-olokmu seperti itu," kata Tari dengan tulus. Erna menerima permintaan maaf Tari dengan hati yang terbuka. "Tidak apa-apa, Tari. Yang penting kamu sadar dan ingin memperbaiki diri. Mari kita lupakan kejadian itu dan menjadi teman yang baik," jawab Erna dengan senyum. Kejadian di acara reuni itu menjadi pelajaran berharga bagi semua yang hadir. Rusli dan Erna semakin menyadari betapa pentingnya dukungan dan cinta dalam sebuah hubungan. Mereka semakin menghargai satu sama lain dan berjanji untuk selalu saling mendukung apapun yang terjadi. Keluarga Rusli dan Erna semakin harmonis. Mereka menghabiskan waktu bersama Raka dengan penuh kebahagiaan. Rusli tidak pernah merasa bosan kepada Erna, dan sebaliknya, Erna juga selalu memberikan yang terbaik bagi keluarganya. Mereka saling mencintai dengan tulus dan menerima satu sama lain apa adanya. Setahun kemudian, Rusli dan Erna merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-10. Mereka mengadakan acara kecil di rumah dan mengundang keluarga serta teman-teman terdekat. Suasana penuh dengan kebahagiaan dan cinta. Rusli menyampaikan pidato yang sangat menyentuh hati. "Erna, kamu adalah anugerah terindah dalam hidupku. Aku sangat bersyukur memiliki istri sebaik dan setulus kamu. Terima kasih telah mencintaiku dan mendukungku apa adanya. Aku berjanji akan selalu mencintaimu dan melindungimu, apapun yang terjadi," kata Rusli dengan penuh haru. Erna tersenyum dan menitikkan air mata kebahagiaan. "Aku juga bersyukur memiliki suami sebaik kamu, Mas Rusli. Kamu selalu ada untukku dan mencintaiku dengan tulus. Kita akan selalu bersama, menjalani hidup dengan cinta dan kebahagiaan," jawab Erna dengan suara bergetar. Setelah kejadian reuni yang mengejutkan itu, kehidupan Rusli dan Erna kembali ke rutinitas sehari-hari. Namun, ada sesuatu yang berubah. Mereka semakin erat, semakin memahami bahwa cinta mereka harus diperjuangkan setiap hari. Tidak lama setelah itu, Rusli mendapatkan promosi di tempat kerjanya. Posisinya yang baru sebagai manajer senior menuntut lebih banyak waktu dan tanggung jawab. Rusli menyambut tantangan ini dengan semangat, namun ia tahu bahwa kesibukan ini bisa mempengaruhi waktu yang ia habiskan bersama keluarganya. Di sisi lain, Erna yang pernah bekerja sebagai guru sebelum melahirkan Raka, merasa terpanggil untuk kembali berkontribusi di dunia pendidikan. Namun, dengan kondisi kesehatannya yang belum sepenuhnya pulih dan tanggung jawab sebagai ibu, Erna harus berpikir matang-matang.
Kemudian setelah berdiskusi dengan Rusli, mereka memutuskan untuk menyewa seorang pengasuh yang bisa membantu mengurus Raka saat Erna bekerja paruh waktu di sekolah dasar terdekat. Hari pertama Erna kembali mengajar. Ia merasa gugup namun bersemangat. Ia disambut hangat oleh rekan-rekan kerja yang sebagian besar mengenalnya. Erna merasa senang bisa kembali melakukan sesuatu yang ia cintai. Mengajar anak-anak memberikan energi baru baginya, membuatnya merasa lebih berharga dan percaya diri. Erna juga merasakan dampak positif terhadap kesehatannya. Meski masih harus meminum obat secara teratur, berat badannya perlahan-lahan turun berkat aktivitas fisik yang meningkat. Di rumah, Rusli semakin kagum dengan kegigihan Erna. "Aku tahu kamu selalu hebat, tapi melihatmu mengatasi semua ini dengan penuh semangat membuatku semakin mencintaimu," kata Rusli suatu malam sambil memeluk Erna. Erna tersenyum dan merasa lega karena dukungan Rusli membuatnya kuat. Namun, kehidupan memang tak pernah bisa diprediksi. Suatu malam, ketika sedang menikmati makan malam bersama keluarga, Rusli tiba-tiba merasakan sakit yang luar biasa di dadanya. Erna segera membawa Rusli ke rumah sakit terdekat. Setelah pemeriksaan intensif, dokter mengungkapkan bahwa Rusli mengalami serangan jantung ringan. Dokter menyarankan Rusli untuk beristirahat dan menjalani gaya hidup yang lebih sehat. Kabar ini mengguncang keluarga mereka. Erna merasa sangat khawatir, tetapi ia tahu bahwa ia harus tetap kuat demi Rusli dan Raka. Dengan bantuan ibunya, Erna mengatur ulang jadwal kesehariannya. Ia memastikan Rusli mendapatkan perawatan yang diperlukan, sementara ia juga menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu dan guru. Selama masa pemulihan Rusli, Erna menunjukkan ketegaran yang luar biasa. Ia belajar memasak makanan sehat, mengatur waktu antara bekerja dan merawat Rusli, serta mengurus Raka. Tidak jarang Erna harus begadang untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Rusli merasa bersalah karena merasa menjadi beban, tetapi Erna selalu meyakinkan bahwa ini adalah bagian dari komitmen mereka dalam pernikahan. "Ini adalah ujian bagi kita, Mas. Aku percaya kita bisa melewatinya bersama," kata Erna dengan penuh keyakinan. Rusli hanya bisa mengangguk, merasa terharu dengan ketulusan dan keteguhan hati istrinya. Mereka menjalani hari demi hari dengan penuh kebersamaan, saling menguatkan dan mendukung. Berkat perawatan yang tepat dan dukungan penuh dari Erna, kesehatan Rusli perlahan membaik. Ia mulai kembali bekerja, meski dengan ritme yang lebih teratur dan tidak terlalu memaksakan diri. Rusli juga mulai lebih menghargai waktu bersama keluarga. Mereka sering menghabiskan waktu di taman, bermain dengan Raka, atau sekadar duduk bersama menikmati sore. Perubahan gaya hidup ini membawa banyak hal baik. Erna juga semakin sehat dan percaya diri. Meskipun tubuhnya belum sepenuhnya kembali seperti dulu, ia merasa lebih baik dan lebih bahagia. "Kita memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi kita bisa menciptakan masa depan yang lebih baik," kata Erna suatu hari kepada Rusli. Waktu berlalu, dan keluarga kecil ini semakin harmonis. Raka tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penuh kasih sayang. Ia sering membantu ibunya di rumah dan sangat menyayangi ayahnya. Di sekolah, Raka dikenal sebagai anak yang baik dan berbakat, sesuatu yang membuat Rusli dan Erna sangat bangga. Erna terus mengajar dan menjadi sosok yang inspiratif di sekolahnya. Ia sering berbicara kepada murid-murid dan rekan-rekannya tentang pentingnya keteguhan hati dan saling mendukung dalam keluarga. Cerita tentang perjalanan hidupnya dengan Rusli menjadi inspirasi bagi banyak orang di sekitar mereka. Suatu hari, sekolah tempat Erna mengajar mengadakan acara penghargaan untuk para guru yang berdedikasi. Erna tidak menyangka bahwa ia akan mendapatkan penghargaan khusus atas dedikasi dan kontribusinya. Saat namanya dipanggil untuk menerima penghargaan, dia merasa sangat terharu. Ia berdiri di atas panggung dan menyampaikan pidato yang menyentuh hati. "Saya dedikasikan penghargaan ini untuk suami saya, Rusli, yang selalu mendukung saya tanpa syarat, dan untuk anak saya, Raka, yang menjadi sumber inspirasi saya setiap hari." Ia tahu bahwa di balik setiap pencapaian Erna, ada perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa. Setelah acara selesai, Rusli memeluk Erna dengan erat. "Kamu memang luar biasa, sayang. Aku sangat bangga padamu," bisik Rusli di telinga Erna. Beberapa bulan kemudian, sebuah kabar gembira datang. Erna hamil anak kedua mereka. Kabar ini disambut dengan sukacita oleh seluruh keluarga. Raka sangat antusias dengan kehadiran calon adiknya. Rusli dan Erna merasa sangat bersyukur atas anugerah ini. Mereka tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tapi mereka yakin bisa menghadapinya bersama. Kehamilan kali ini berjalan dengan lancar.
Erna tetap menjaga kesehatannya dan rutin memeriksakan diri ke dokter. Rusli semakin perhatian dan selalu ada di sisi Erna, memastikan bahwa istrinya mendapatkan segala yang dibutuhkan. Kehidupan mereka penuh dengan kebahagiaan dan harapan baru. Menjelang kelahiran anak kedua mereka, Rusli dan Erna semakin mempersiapkan diri. Mereka mendekorasi kamar bayi, membeli perlengkapan yang diperlukan, dan memastikan Raka siap dengan peran barunya sebagai kakak. Setiap hari dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi. Mereka tidak sabar untuk menyambut anggota keluarga baru mereka. Pada suatu malam yang tenang, Erna mulai merasakan kontraksi. Rusli segera membawa Erna ke rumah sakit. Proses persalinan berlangsung dengan cepat dan lancar. Di pagi hari yang cerah, mereka menyambut kehadiran bayi perempuan yang sehat dan cantik. Rusli dan Erna menamai bayi mereka dengan nama Raina, yang berarti ratu yang penuh dengan berkah. Kehadiran Raina membawa kebahagiaan baru dalam keluarga mereka. Raka sangat menyayangi adiknya dan selalu membantu mengurusnya. Rusli dan Erna merasa hidup mereka semakin lengkap dengan kehadiran Raina. Meskipun tantangan tetap ada, mereka selalu menghadapi semuanya dengan cinta dan kebersamaan. Erna terus mengajar, meski sekarang dengan jadwal yang lebih fleksibel. Rusli juga semakin seimbang dalam membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga. Mereka belajar bahwa kebahagiaan sejati adalah ketika bisa berbagi cinta dan saling mendukung dalam segala keadaan. Tahun-tahun berlalu, dan Rusli serta Erna semakin menyadari betapa berartinya setiap momen yang mereka lalui bersama. Mereka tidak hanya saling mencintai, tapi juga saling menghargai dan menghormati. Setiap tantangan yang mereka hadapi bersama telah menguatkan ikatan mereka. Mereka juga mengajarkan Raka dan Raina tentang pentingnya keluarga dan nilai-nilai kebersamaan. Pada ulang tahun pernikahan mereka yang ke-15, Rusli dan Erna merayakannya dengan sederhana namun penuh makna. Mereka mengundang keluarga dan teman-teman dekat untuk berkumpul dan merayakan cinta mereka. Rusli memberikan kejutan dengan menampilkan video yang berisi kenangan indah perjalanan mereka dari awal pernikahan hingga sekarang. Terima kasih, Erna, untuk segala cinta dan dukunganmu. Kamu adalah anugerah terindah dalam hidupku. Aku tidak bisa membayangkan hidup tanpa kamu, kata Rusli dengan penuh perasaan. Erna tersenyum dengan mata berkaca-kaca, merasa sangat terharu. Kita sudah melalui banyak hal bersama, Mas. Aku sangat bersyukur memiliki kamu sebagai suamiku. Aku akan selalu mencintaimu dan mendukungmu. Apapun yang terjadi, jawab Erna dengan penuh cinta. Kehidupan Rusli dan Erna terus berjalan dengan penuh cinta dan kebahagiaan. Mereka menghadapi setiap hari dengan optimisme dan saling mendukung. Anak-anak mereka tumbuh menjadi pribadi yang baik dan penuh kasih sayang. Raka dan Raina belajar banyak dari cinta dan keteguhan hati orang tua mereka. Setiap tantangan yang mereka hadapi menjadi pembelajaran berharga. Mereka menyadari bahwa cinta sejati bukanlah tentang kesempurnaan, tetapi tentang saling menerima dan mendukung dalam segala keadaan. Rusli dan Erna terus menginspirasi banyak orang dengan kisah cinta mereka yang penuh keberanian dan pengorbanan. Kisah mereka adalah bukti bahwa dengan cinta dan ketulusan, kita bisa menghadapi segala rintangan dan mencapai kebahagiaan sejati. Rusli dan Erna telah menunjukkan bahwa kebahagiaan tidak datang dari hal-hal materi, tetapi dari cinta yang tulus dan komitmen untuk selalu bersama dalam suka dan duka. Mereka mengajarkan bahwa kehidupan adalah perjalanan yang harus dijalani dengan penuh cinta, pengertian, dan kebersamaan. Demikianlah sepenggal kisah penuh makna yang bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya. Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar.